Yang 7 tadi ini ya, sifat yang 7 ya. Nah, itu kalau kita tidak gunakan pada tempatnya, artinya kan dolim. Nah, berarti kalau misalnya nih, saya ambil contoh apa masalah mendengarkan, Apa? sama mendengarkan. Ya, sama mendengarkan. Konteksnya kalau pengen dikembalikan ke Allah, berarti kan pendengaran itu untuk mendengarkan yang baik-baik. Ya. Begitu kita mendengarkan yang jelek, misalnya ada orang Nasrani kita ngikut info, berarti kita jadi berubah jadi orang ya, bukan jadi manusia. Selama nggak pada tempatnya, harusnya kan buat mendengarkan yang baik-baik, Ya. punya penglihatan ya buat melihat yang baik-baik. Ya. Begitu nggak kita pakai kepada yang baik, itu artinya kita nggak melepas ke melekatan itu, nggak kita kembalikan berarti. Dolim apa enggak? Iya, dolim ya. Kata-kata itu dong. Enggak dolim. Justru punya pendengaran itu untuk mendengarkan yang jelek. Orang baik-baik kok nggak pernah mendengar yang jelek, nanti kejeblos ke jelek kita nggak tahu. Oh, nggak ada pembandingnya Mas? Oh tidak. Makanya bukan hanya dikasih sami kan, tapi juga dikasih basir kan. Iya. Kan suruh melihat, Iya, mendengar, iya. kebenarannya. Bagaimana sampai tahu ini baik atau benar kalau belum menyatakan? Menyatakan, iya, belum melihat ya. Iya. Nah, iya. setelah mendengar kemudian melihat, oh ini baik, ini buruk. Dari mana kita tahu? Kan kita punya ilmu. Oh, ya ada pembeda burukon tadi. Oh, jadi itu 7-7-nya harus dalam proses ya? Kan tauhid. Mengesah kan? Iya. Jadi siapa? Dia juga. Ada masalah? Nggak ada kan, nggak ada sekutu. Semua hanya kembali kepadanya. Elek jari sopo. Ciptaan Allah nggak ada yang jelek. Yang berpikir baik buruk sampean. Makanya relatif. Jelek kan jarimu. Ya, beda persepsi. Pelacur jelek kata sampean, dari pelacur orang. Aku oleh diakeh melacur, aku seneng. Saya korupsi itu kan jarimu, mana jariku seneng aku duitku akeh dengan korupsi. Buktinya tuh seneng korupsi. Betul enggak? Nah itu. Makanya kemudian muncul menjadi ini orang jahat, ini orang soleh. Nah sampai cuma mendengarkan yang jelek loh. Kita kasih pendengaran itu kalau suruh dengerin yang jelek. Kalau kita nggak denger kan nggak tahu jelek. Kalau nggak pernah dengerin yang jelek mana tahu itu jelek. Makanya dikasih ilmu biar bisa membedakan, supaya bisa bersih kamu itu terus punya pilihan. Nah, pilihan itu furqan karena bisa membedakan ya. Kalau nggak bisa membedakan bisa milih nggak? Iya. Wah, saya baru bercetik. Uang 7 itu miliknya semua. Yang dulunya juga enggak. Sengaja itu diadakan. Sebagai apa? Sebagai tempat memandang kenyataan wujudnya. Kenapa? Itu sifatnya. Akhirnya semua dikembalikan kepada boro-boro Pak Taso, saya itu punya kebaikan, keburukan aja saya gak punya.
boro-boro kebaikan. Kok jangan lanjut banget. Iya, kalau tadi kan bodoh ya kan? Bodoh itu kan buruk. Iya. Kalau ada yang hal-hal aneh itu saya kadang-kadang kepikiran ya. Tapi bagus sih. Jadi kalau kira-kira mengganjel itu saya tuh selalu kepikiran. Makanya sari-sari jangan ganjel, daripada ganjel bilang ganjelnya diangkat, ganjelnya dilepas. Kalau zaman pertahankan terus ganjelnya ganjel terus. Tersiksa enggak? Tersiksa. Karena nggak sanggup melepas ganjel yang ada, atau nggak mau melepas, nggak berusaha melepas. Riwan. Nah, iya, tetap. Ya akhirnya nggak jadi menungso karena apa? Nah, belum mampu melepas segala bentuk kemelekatan. Yang ganjel itu kan melekat kan? Yang ganjel, yang murah ganjel itu sesuatu yang melekat di hati dan pikiran kalian bukan? Iya, iya. Nah ya itu. Enak nggak? Nggak enak. Nggak enak. Ada ganjal. Makanya lepas lah, bukan duitmu kok. Kok dipertahankan? Bukan milikmu kok dipertahankan. Barang titipan kok dipertahankan. Kita jaga aja amanat dengan baik. Nah, itu mana iman? Ada cuma sekedar percaya, ciri-ciri percaya. Percaya nggak semua? Percaya. Teman-teman percaya. Nah, mulai nih. Kalau mulai mata kaji tinggal nunggu masuknya. Nggak di shooting ya Pak mata kaji. Iya. Iya. Keren tuh. Besok kan. Udah mulai begini tuh. Gini-gini tuh udah mau masuk. Enggak dong, enggak. Saya tungguin Pak, enggak apa-apa. Ayo kalau masih ada unek-unek enggak apa-apa. Iya, biasanya kan ini Pak, dengan maraknya teknologi ya di HP-HP itu kita harusnya kan tujuannya ini harusnya kan jalan ini ya. Ya. Kita bisa mendengar, melihat, Iya. terus ini. Kalau ini kan kadang-kadang di berita-berita di HP itu kan sepihak. Misalnya kita cerita begini-begini, kita langsung main komen. Padahal kita nggak lihat dengan mata kepala sendiri. Cerita itu benar-benar kan pasti dicek. Baru satu titipan yang 7 tadi kan, baru mendengarkan, tapi nggak melihat. Berarti kita hanya harus butuh proses berpikir. Ya. Karena itu kan semua dari luar diri kita kan input. Semua kan itu dari luar diri. Iya, dari luar diri. Bukan kebenaran. Dan sepihak memang. Semua yang di luar diri itu bukan kebenaran. Justru kebenaran itu yang ada dalam diri. Itu hanya input Pak, masukan. Berita apapun dari medsos itu hanya input, masukan. Ada baik, ada buruk, udah nggak apa-apa. Tapi dengan input yang ada, kita punya bahan untuk proses berpikir supaya nanti ada output. Ada sikap. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, itu nanti adanya di dalam diri. Oh, saya begini. Paham nggak, Pak? Nah, iya. Kayak sekarang yang marah gini, Pak. Kalau kita melihat katanya situasi dan kondisi sekarang zaman. Kalau saya bicara umum dan input di mana-mana jelas. Anak-anak kita Pak, sekarang songong-songong nggak? Wah, lebih songong apa lebih santun? Lebih songong dari. Betul katanya kasar apa lembut? Kasar, betul. Kasar, sikap itu kasar. Radikal nggak? Ya kan? Iya. Berani marah sama orang tua. Bentak orang tua ya. Kenapa Pak? Satu, anak-anak kita kecanduan game. Ya. Apa itu namanya? Game apa sih? Ya kayak Mobile Legends lah yang biasa. Yang harus top up gitu. Oh. Anak berani ngamuk, ngusir-ngusir, ngelempar-ngelempar gara-gara apa? Mau top up HP. Minta duit orang tuanya nggak dikasih. Ada nggak? Ada. Banyak. Perkara pengen main game. Anak kita rusak dari input. Nah,
anak kita belum memiliki kemampuan proses berpikir. Orang tua tidak mengendalikan. Nah, anak itu amanah bukan? Amanah. Nah iya, yang tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Nah, bapaknya beriman apa tidak? Kalau beriman lebih baik anaknya nangis. Biarin aja nangis, baru gak capek diem. Daripada anak saya moralnya hancur, akhlaknya rusak. Game online, itu yang anak-anak. Yang dewasa, hancur Pak. Dari medsos juga, kenapa? Dihancurkan oleh judi online. Fakta apa tidak? Fakta. Bisa nekat, bisa berani nyolong duit maknya, Ya. berani nyolong duit bapaknya, Ya. berani ngapusi orang tua. Udah merata di kampung-kampung gitu. Hah? Berani apa menggunakan uang sekolah untuk kepentingan itu. Akhirnya sekolah nggak dibayar. Tahu-tahu lama nggak kuliah, lama nggak sekolah, orang tuanya dipanggil gini, udah ternyata dipakai judi. Nggak ada yang motor juga Pak. Hah? Iya sampai ada nggak ada motor ponakan gitu mah cerita tadi ke rumah. Tanya orang kemana? Nah, saya nggak tanya loh, dia yang cerita loh ya. Iya tadi main catur di sana. Biarin. Adi itu motornya digadein katanya bilang gitu. Aku nggak tahu main HP itu judi paling gitu. Jadi anak-anak udah keserang. Iya. Yang dewasa, Selamat. bagaimana dengan orang tua? Iya. Orang tuanya hancur oleh pinjaman online. Mau bagaimana? Mau nyaman? Aman? Ya nggak aman Bapak, nggak beriman. Oleh beriman nggak akan melakukan itu. Nggak amanah. Nah ini tanggung jawab kita. Kadang-kadang kita berusaha untuk merangkul dengan berbagai metode dan cara yang kita semampu kita. Masih ada yang maido, masih ada yang komen negatif. Lu sudah berbuat apa? Lihat kondisi. Mau tutup mata, orang tua model apa? Ayo. Kamu peduli enggak apa enggak? Nah, itu yang buat saya itu. Sedangkan itu sangat dianjurkan oleh agama. Ayo kita berjuang di jalan Allah. Ayo kita tetap menebarkan dakwah dengan berbagai metode. Dibutuhkan satu pengorbanan karena ini kebaikan. Ayo kita ajak masyarakat untuk berbuat baik bareng-bareng dengan kita. Terlepas dia mau atau tidak. Ya kan? Emang sudah nyumbang berapa sih? Komen segala macam ya. Nah, kadang-kadang nyumbang enggak, komen nyumbang enggak, berbuat apa-apa enggak. Sedangkan itu dianjurkan. Coba Pak, kita ngobrol ya. Ini kan ngobrol nih ya. Ya. Kita sekarang nanti bisa cari petunjuk, cari penjelasan, cari furqan. Kita ngobrol ini bermanfaat apa tidak? Ngobrol kita selama 1 jam lebih mungkin. Ya karena ini jamnya hari tadi sengaja ditahan, jadi biar nggak ketahuan dari tahu-tahu subuh. Dari tadi saya mulai setengah 10, kan setengah 10 lewat 10 terus. Ya. Di sini di Quran ada, Pak. Jadi tidak ada kebaikan banyaknya orang bicara kecuali berbicara mengajak bersedekah. Coba ayat yang menerangkan tentang berbicara mengajak sedekah. Nanti ada apa? Kebaikan adalah berbicara yang baik adalah mengajak orang bersedekah gitu. Berbicara yang baik. Atau tidak ada kebaikan banyak bicara kecuali mengajak sedekah. Terserah cari kuncinya ada. Biasanya di Quran ada saya. Nah, kita ngadakan acara kemasyarakatan, ke warga, kan berusaha karena ada kebaikan, kita ajak ke kebaikan, kemudian kita ajak orang bersedekah. Emang jelek Pak? Ya kan? Sedekah warga kan? Lah iya. Nah, kemarin kan Pak Prapto katanya ada apa?
Ada yang ngomong negatif di masyarakat, ada kan? Betul nggak? Apa kemarin ada padepokan lagi ya? Ada boleh padepokan lagi, duitmu gitu kan? Nah, lah kalau sedekah ya apa aja? Boleh duit, boleh pikiran, boleh tenaga. Yang penting kita ngajak sedekah. Ada nggak Dri? Belum, bukan. Surat apa? Mas Kasil? Belum. Masih mas. Kayaknya surat An-Nisa dah. An-Nisa 114 coba dah. Menurut rombongan itu. Mudah-mudahan nggak hilaf. Surat An-Nisa ayat 114 coba. Mudah-mudahan saya nggak hilaf. An-Nisa itu surat keempat. Nah, kalau memang ada berarti cocok, berarti kita menggunakan hayat, menggunakan kudrat, menggunakan irodat, menggunakan sama, menggunakan basar, menggunakan ilmu dan kalam sesuai dengan kehendak yang menitipkan. Itu cara ngukur. Nah, ini ada 1 jam taruhlah kita bicara ngobrol. Apa Pak Dri? Apa yang kenceng Dri? La khaira fi kathirim min najwa walahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufi aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ubtigo amaradatil tillahi fasawfa nu'tihi ajran aziman. Artinya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Tuh. Saya bukan mau meralat, tapi mencoba membacakan ulang ya. Saya apa yang saya dengar tadi. La khairo, ya, la khairo fi kasirin min najwahum, ya, la khairo fi kasirin min najwahum illa man amaro bisodakotin au ma'rufin au islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika betigo amarbatillahi fasaufa nu'tihi ajron azim. Udah sampai situ ya? Ya, coba ya. La khairo, tidak ada kebaikan sama sekali. La-nya itu disebut la nafiatul jinsi, meniadakan segala jenis. Segala jenis apapun ditiadakan. Nah, di dalam ayat ini yang ditiadakan apa? Khairon. Khairon itu kebaikan. Jadi tidak ada jenis kebaikan apapun. Itu namanya nafiatul jinsi. La khairo, tidak ada satu kebaikan pun. Fi kasirin, di dalam kebanyakan najwahum, bisikan-bisikan mereka, artinya pembicaraan mereka. Illa, kecuali, melainkan man amaro bisodakotin, orang yang mengajak-ajak manusia atau mengajak orang lain misalnya ya untuk bersedekah. Acara sedekah warga itu ngajak-ngajak sedekah apa tidak? Ngajak. Ada yang sedekah enggak? Ada banyak. Jadi yang kita lakukan menurut Allah baik apa tidak? Baik. Menurut kita baik nggak? Ngajak sedekah itu menurut kita baik nggak? Baik. Nah, iya. Kalau menurut kita nggak baik gimana? Dipertanyakan nggak imannya kepada Allah?
Loh, kalau menurut Allah agak baik, kok menurut kamu nggak baik gitu loh. Terus apa kamu merasa punya yang lebih baik dari Allah? Nah, yang komen-komen tidak baik, berarti dia dipertanyakan, gimana keimanannya itu? Keislamannya. Itu, ya kan? Kita jadi bisa punya furqan. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan sama sekali di dalam banyaknya pembicaraan illa kecuali man amaro bisodakotin, pembicaraan orang yang merintah-merintah orang untuk bersedekah. Merintah boleh, ngajak boleh lah. Amaro itu merintah sebetulnya, nyuruh. Sedekah enggak loh, gitu boleh, karena amaro, ya kan? Bukan sekedar dakwah, tapi merintah. Kamu tuh sedekah, kamu dikasih rezeki, kamu sedekah, itu merintah. Bukan menyeru. Kalau mengajak kita sedekah yuk, tapi kalau perintah, kamu sedekah beri, kamu kasih rezeki gak sedekah belasnya. Kamu pengen terima kok nggak mau ngasih, nah, katanya pengen terima kasih, nah, gitu ya kan? Maunya terima tok nggak mau kasih. Nah, sedekah itu perintah. Man amaro bi sodakotin, au ma'rufin, atau berbicara mengajak-ajak pada kebaikan yang ma'ruf. Au islahin, atau mengajak-ajak supaya orang guyub rukun, islah, damai. Ada berapa? Satu ngajak sedekah. Acara kita kemarin ngajak sedekah nggak? Iya. Ngajak ke kebaikan nggak? Iya. Kirim doa kepada seluruh keluarga leluhurnya masing-masing. Khaul Syaikhul Jabar dan Milad Nyerobi itu hanya wasilah. Hakikatnya kita hanya mengirim doa pada leluhur masing-masing kan, diberi kesempatan kan. Bapaknya, ibunya, mbahnya, buyutnya, tangganya, sampai terus. Yang selama ini kita nggak pernah tahu khaulnya tanggal berapa karena kepaten obor. Udah kita niati untuk kirim doa kepada leluhur kita. Atas dasar kesadaran bahwa kita ada terlahir dalam dunia pakai wasilah leluhur. Lahir dari rahim ibu dari Simba. Itu kan ada baik apa enggak sih itu? Baik, dua. Yang ketiga, rukun nggak? Iya, rukun. Pernah sampean ketemu acara ada 2 RW yang pidato? Belum pernah, baru kemarin. Baru kita kan? Rukun nggak? Rukun, bisa kompak. Di mana-mana 2, RW 1 dong, RW 2 dong. Ini ada RW 1, ada RW 2, dis pidato dua-duanya. Plus ada LMK. Loh, kalau RW-nya aja mengapresiasi, mengatakan ini luar biasa kebaikan, kok wong sing komen rapi ya lucu udah. Perlu dipertanyakan nggak yang komen itu? Nah, berarti udah ada 3 yang disebutkan Allah kan? Tinggal tunggu. Fasaufa Famanib tago. Gini. Islahin bainan nas. Wa may yaf'al dalika, dan barang siapa saja yang berbuat ketiga hal itu ngajak orang sedekah, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang untuk hidup rukun, 3 itu fasaufa nu'tihi ajrun atibah, dengan catatan ibtigo amardotilah, dia melakukan 3 hal itu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Fasaufa nu'tihi ajrun atibah, tinggal tunggu Bang, aku akan memberikan balasan yang besar. Gitu kan? Nah, termasuk sekarang malam ini kita bicara apa? Ya kan? Kita atur, bicara, enak rukun tukar pikiran. Alhamdulillah. Ini amanah apa khianat? Amanah. Kita latihan amanah. Latihan pengen jadi insya Allah lakot kelakuan sana fi aksani takwim, termasuk orang terbaik dan termasuk punya nilai kebaikan di dalam ngobrol ini punya nilai kebaikan. Boleh cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita lanjut. Apa masih ada unek-unek? Enggak loh, saya enggak batasin loh, enggak.